Hai guys, ada pantun nih. Buah pepaya, buah kates. Bila dimasak, enaknya dibikin pepes. Apa sih artinya nama dari Malaides? Darah Malaysia, mukanya Bangladesh. Kalaulah banyak, pastilah sisa. Namun jika apes, semua sia-sia. Apalah pula artinya Bangladesia? Bingung deh jawabnya. Mana Bangladesh, mana pula yang asli Malaysia katanya. Tahu nggak sih, Jian Suzuki, penjaga gawang Jepang, dia kaget loh. Awalnya dalam pikirannya Indonesia ini kok sekarang dia takjub indahnya Jakarta guys. Dia tahu kalau Indonesia adalah negara besar, punya penduduk yang banyak, dan bahkan penduduk Jepang hanya setengah dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Dia mengatakan kalau dia sempat melihat beberapa situasi yang ada di Indonesia lewat dari konten-konten yang dibagikan oleh influencer Indonesia yang ditampilkan YouTuber atau TikToker keturunan Indo. Banyak menampilkan permukiman yang kumuh lah, tidak teratur lah, dan cenderung itu sangat nggak baik, apalagi ditampilkan video tersebut di negara orang lain. Lihat aja beberapa konten kreator keturunan Indonesia yang kerap kali menampilkan kejelekan Indonesia aja. Indonesia ini nggak pernah baik di mata, hati maupun pikiran konten kreator tersebut. Selalu menampilkan di kontennya tentang keburukan Indonesia aja. Dalih-dalih mengkritik, tapi kesannya merendahkan atau menghina Indonesia. Tapi yang anehnya netizen-netizen Malaysia malah menyukainya dan mensupportnya. Ini kelakuan mereka ini persis seperti Londo Ireng, orang pribumi tapi berpihak ke bangsa asing. Rela jadi babu bangsa asing demi mendapatkan kehidupan mapan dan mewah. Itulah Londo Ireng. Zaman sekarang Londo Ireng itu persis seperti kreator yang kita sebutkan tadi. Bener nggak? Kembali ke laptop. Namun setelah Jian Suzuki sampai di Indonesia dan menatap view Jakarta dari atas pesawat, alangkah terkejutnya dia melihat pemandangan kota Jakarta. Awalnya dia tidak pernah menduga kalau Indonesia akan dihiasi gedung-gedung besar dan mewah bertingkat. Namun setelah melihat langsung, akhirnya dia langsung merasa malu dengan anggapannya sebelumnya gitu. Selama ini dia termakan perkataan orang, kata orang, dan kata orang Indonesia itu jelek deh. Dia mendengar perkataan orang seperti itu. Kita lihat aja nih ya pengakuan guru-guru besar Malaysia tentang Indonesia. Sebelumnya ada komentar nih dari netizen Malaysia. Kemarin pergi Jakarta Utara sama YouTuber 2 sepatu. Sepanjang jalan ada pungli dan pengemis. Bla bla bla. Nggak dibaca sampai selesai ya guys untuk menghindari spam gitu. Dari komentarnya tadi, sepanjang jalan katanya, sepanjang jalan ada pung dan pengemis. Di mana-mana negara nggak ada sepanjang jalan pung maupun pengemis. Memang kalau udah orang yang memiliki hasad maupun dengki, payahlah menghilangkannya guys. Terus berkembang itu sampai anak cucunya. Jauhkanlah dari diri kita hasad maupun dengki ya guys. Oke? Berbanding terbalik kan apa yang dikatakan netizen sebelah dengan Jian Suzuki. Netizen sebelah bilang seperti ini karena mereka iri dengki melihat Indonesia. Sementara Jian Suzuki enggak memiliki hasad maupun dengki gitu. Tapi guys, Ustadz dari Malaysia ini berbeda pandangan dengan netizennya. Ustadz Malaysia ini bilang orang-orang Indonesia itu hebat-hebat. Pembangunan Jakarta International Stadium dibangun oleh tenaga ahli warga Indonesia itu sendiri atau karya anak bangsa. Indonesia memiliki karya anak bangsa. Malaysia memiliki karyanya sendiri nggak sih? Orang Indonesia ni orang hebat-hebat, tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang ghabi, orang-orang bodoh, bahkan orang gila ditonjolkan, sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ni orang bodoh. Orang Indonesia ni orang hebat jemaah. Kan dulu ada yang ketika di Jakarta ada pembuatan stadion tu, ternyata dibangun dengan siapa? Dengan tenaga ahli warga Indonesia sendiri. Bukan orang luar dijemput, tapi orang Indonesia sendiri. Luar biasa, ya kan? Dan kan ketika itu ada
yang siapa yang bekas gubernur dulu, Anies Baswedan, dia katakan, dia sendirilah, saya tak tahu kalau dia nipu tak nipu, saya tak tahu. Tapi dia cakap apa? Bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara, tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah ini, tanah air ini, disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini. Tapi mana yang hebat-hebat tu, kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak ditonjolkan? Kenapa tak diviralkan? Yang diviralkan malah inna maqali rahmatan fid dunya wal akhirah, Makkah Madinah ma Allah. Kenapa ini? Kenapa buat malu negara ini dah hadapan oleh luar negara? Ini buat malu seolah-olah orang Indonesia ni orang-orang bodoh. Tak, orang Indonesia ni orang hebat. Kerana segelintir orang memviralkan benda-benda mengarut sehingga orang luar mengatakan orang Indonesia ni macam inilah perangai dia. Tak, patut bukan seperti itu. Tampilkan, tonjolkan orang-orang hebat. Adapun orang tak hebat ditepikan. Maksudnya jangan diviralkan supaya luar negara akan respect kepada negara ini. Melayu ambil lah. Apa tak banyak? Ini parah ni. Melayu ambil 100 dapat lekat lah 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Sekarang ini saya nampak, saya bagi pendapat bahawa dalam jangka masa 10 tahun saja, 2 kali pilihan raya, tak ada lagi tanah Melayu. Sejarah kita akan tamat 10 tahun lagi. Kenapa dia akan tamat? Kerana dalam jangka masa 10 tahun, orang Melayu sudah tidak ada kuasa di tanah Melayu. Tanah Melayu ini akan dikuasai oleh pihak lain, kaum pendatang. Dan mereka pula akan tukar nama tanah Melayu ini menjadi negara berbilang kaum. Malaysia. Adalah juga bunyi-bunyi macam Melayu. Tapi Malaysia lah. Dan Malaysia ini bukan kepunyaan orang Melayu. Hingga 10 tahun akan datang, Indonesia akan jauh meninggalkan Malaysia dari sudut kemajuan pembangunan teknologi dan ekonomi. Sekarang pun tanpa kita sedar, Indonesia telah mula meninggalkan Malaysia dari sudut ekonomi. Ya, kita tak mampu menjadi sebuah negara sebesar Indonesia. Tapi kita mampu contohi Indonesia dalam satu perkara. Perkara ini yang menjadikan asas kuat untuk Indonesia menjadi sebuah negara kuasa besar dunia dalam 5 ke 10 tahun akan datang. Perasan tak? Orang Indonesia tak kira bangsa, mereka bercakap dalam bahasa Indonesia. Tak ada satu pun bercakap bahasa Indonesia bunyi lain dari kebanyakan orang Indonesia yang lain. Dia Cina ke, India ke, Celup Mat Saleh ke, pertuturan yang mereka guna semuanya sama, bahasa Indonesia. Saya tak faham betul lah bangsa saya ini cukup pemalas. Nak menyelesaikan masalah hampa sendiri pun malas. Macam manalah bangsa kita nak maju? Saya dah tunjuk dalam video saya, email saya, masih lagi duk tanya email saya mana. Itu yang saya pelik. Hampa tak tengok ke video saya? Saya tak tahu lagi apa lagi saya nak cakap tentang bangsa saya ni yang begitu pemalas. Malah. Kalau kecam orang kat media sosial, hampa lah paling hebat di dunia. Sampai Yahudi pun boleh tutup media sosial dia sebab dengan netizen orang Melayu. Saya tak tahu lagi macam mana saya nak cakap. Jangan jawab dengan saya tak tahu. Tapi kalau kecam orang, hampa tahu. Tapi bila suruh buat adal, hampa tak tahu.